Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusya Nurhani dengan NIM D1D0216160. Di sini saya akan menjelaskan isi dari PPT saya, yaitu mengenai tumbuhan tembesu dengan mata kuliah dendrologi. Latar belakang pohon tembesu. Nah, tembesu adalah salah satu jenis kayu andalan yang populer di Sumatera bagian selatan, memiliki nilai ekonomi dan nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat lokal. Berdasarkan sifat kayunya, tembesu memiliki kelas kuat 1-2 dan kelas awet 1, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara luas untuk dipakai baik dalam ruangan maupun terbuka. Walaupun sangat populer dan terdapat permintaan kayu yang tinggi, sampai saat ini budidaya tembesu belum banyak dilakukan karena sifatnya yang lambat tumbuh dengan daur tebang 25 tahun, sehingga sumber utama kayu tembesu hanya berasal dari hutan alam yang mengakibatkan penurunan populasi dari masa ke masa. Dalam rangka mendukung pengembangan tanaman tembesu, uji keturunan diperlukan untuk mengetahui kualitas genetik dari pohon induk yang digunakan sebagai sumber benih. Tembesu dikenal sebagai kayu unggul oleh masyarakat Jambi dengan sebutan kayu raja, yang pada masa lalu hak penebangannya diatur oleh para kepala adat. Kayu tembesu banyak dimanfaatkan sebagai kayu perkakas, pertukangan, furnitur, dan bahan konstruksi bangunan. Pemanfaatan kayu tembesu yang dilakukan masyarakat tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mengeluarkan sejumlah industri pengelolaan kayu yang mengalami kemajuan pesat, terutama industri penggergajian dan penghasil chip sebagai bahan pulp. Nah, chip ini merupakan kayu yang telah dipotong-potong dan untuk digunakan menjadi bahan pulp atau pembuatan kertas. Klasifikasi dari pohon tembesu ini yaitu pohon tembesu bernama ilmiah Fagrae fragrans Roth dari spesies Fragrans, bergenus Fagrae, famili Gentianaceae dengan ordo Gentinales dari kerajaan Plantae. Untuk karakteristik morfologi pohon tembesu yaitu bisa dilihat dari perawakan dan batang. Nah, batang dari pohon tembesu ini berwarna coklat jingga dengan bau keasam-asaman. Percabangan banyak dan termasuk tanaman evergreen. Batang bergelombang, kulit batang keras dan tebal, memiliki kanopi yang berbentuk kon. Kanopi ini adalah semacam bentuk pohon yang menyerupai kerucut, yaitu kon. Nah, untuk buahnya, buah berbentuk bulat, tipe buah buni atau berdaging, dan di dalamnya terdapat biji dengan relatif kecil. Dan daun berbentuk tunggal, untuk daun tunggal dengan bentuk lancet hingga bulat telur sampai lonjong dengan ukuran panjang biasanya 4-15 cm dengan lebar 1,5-6 cm. Untuk bunganya, bunga dari pohon tembesu ini tunggal biseksual, berwarna putih dengan susunan malai tabung. Daun mahkota bunga berbentuk corong dengan panjang berkisar 0,7-2,3 cm. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa gambar dari tumbuhan tembesu. Yang pertama yaitu perawakan tumbuhan tembesu. Untuk yang kedua yaitu batang dan kulit tumbuhan tembesu. Nah, bisa dilihat di sini yaitu batang berwarna coklat keras dengan tebal dan bergelombang atau beralur. Nah, untuk bunganya yaitu bisa kita lihat berwarna putih dengan susunan malai. Ibu kotanya berbentuk corong. Untuk buahnya sendiri yaitu jika sudah masak bisa dilihat berwarna oranye dan merah, kecil-kecil berbentuk bulat dengan biji yang kecil di dalamnya. Nah, manfaat dan kegunaan dari kayu tembesu.
Sumber utama dari kayu tembesu selain penampakan fisik, kayunya bagus, bertekstur halus mengkilap, juga karena ketahanan kayunya, terutama untuk konstruksi bangunan berat. Tembesu diklasifikasikan dalam kayu kelas kuat dan kelas awet 1. Tembesu mudah dikerjakan, tidak mudah retak, kuat dan tahan lama. Berat jenis kayu antara 0,72 sampai 0,93 gram cm3 dengan kisaran rata-rata 0,81 gram sampai cm3. Nah, kayu tembesu dapat bertahan 10 sampai 15 tahun tergenang air dan juga tahan terhadap serangan raut, serangan rayap dan kumbang. Secara umum, kegunaan lain kayu tembesu selain kayu bulatnya untuk tiang rumah, lantai balok, jembatan, kapal, gerbong, rel kereta api, tempat memasang listrik dan telepon, tong, barang bumbutan atau pahatan, mebel, lemari kerja. Nah, pohon tembesu juga untuk ditanam sebagai pohon peneduh di tepi jalan dan digunakan untuk reboisasi. Jamu-jamuan yang direbus dari ranting-ranting dan daun digunakan untuk menghilangkan sakit disentri. Disentri ini merupakan sakit peradangan yang terjadi di dalam usus yang mengakibatkan diare. Namun, kulit kayu tembesu dapat menyebabkan dermatitis atau infeksi kulit. Pusat asal-usul tumbuhan tembesu. Tumbuhan tembesu merupakan tumbuhan asli dari Indonesia dan Burma. Burma ialah atau Myanmar. Yang kedua, lokasi tumbuhnya tembesu terdapat pada lokasi dengan tipe curah hujan termasuk klasifikasi A sampai B. Jenis tumbuhan tembesu juga dapat hidup pada ketinggian 1000 sampai 1100 mdpl. Nah, tipe strategi tumbuhan. Tipe strategi tumbuhan pohon tembesu yaitu stress tolerator. Tembesu juga merupakan jenis yang sangat adaptif dan dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dengan kondisi lingkungan. Nah, pohon tembesu ini dia bisa hidup dimanapun sekalipun dengan tanah yang miskin akan nutrisi dan zat hara. Contohnya tanah datar, tanah liat berpasir, serta tanah miskin. Tembesu termasuk ke dalam jenis intoleran atau tidak perlu naungan karena untuk pertumbuhan tembesu hanya perlu cahaya 30%. Tembesu di hutan rawa mampu beradaptasi terhadap daerah-daerah tergenang air. Daerah penyebaran dan tempat tumbuh tembesu. Menurut Soiranegara dan Lemons 1994, jenis tembesu ini berasal dari Sri Lanka, India atau Bengal, Burma atau Myanmar, Andaman Island, Indo sampai Cina, Thailand, Peninsular Malaysia, Singapura, Borneo, Filipina. Untuk di Indonesia, daerah penyebaran tanaman pohon tembesu yaitu di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa Barat, Maluku, Palembang, dan Irian Jaya. Tembesu tumbuh menyebar secara alami sebagai pioner pada areal bekas kebakaran dan padang rumput ilalang Imperata cylindrica, umumnya di sepanjang tepi-tepi sungai dan berasosiasi dengan Malaleusa sp. Jenis ini menghendaki iklim basah sampai agak kering dengan tipe curah hujan A sampai B pada ketinggian 0 sampai 500 mdpl. Tembesu merupakan jenis intoleran atau tidak perlu naungan karena untuk pertumbuhan optimal tembesu hanya perlu cahaya 10 sampai 30%. Tembesu tumbuh dalam variasi yang luas di hutan rawa pada tanah datar dan sarang atau tempat yang tidak terlalu lama digenangi air. Pada tanah berpasir dangkal, tembesu di hutan rawa mampu beradaptasi terhadap daerah-daerah anaerob dan tergenang air.
Untuk kesimpulan dari mengenai tanaman pohon tembesu ini, yaitu berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa morfologi pada tumbuhan tembesu atau dengan kita kenal dengan nama ilmiah Fagrae fragrans memiliki percabangan banyak. Tinggi tanaman mencapai 40 meter, diameter mencapai 150 meter, kulit batang pohonnya beralur, tebal dan keras, tajuk pohon berbentuk kerucun atau kon, daun berbentuk lansen dengan bunga berwarna putih dan termasuk bunga tunggal. Buah berbentuk bulat yang di dalamnya terdapat jumlah biji yang berukuran kecil sangat banyak. Untuk warna buah hijau atau kuning pada saat muda dan berwarna oranye sampai merah ketika sudah masak. Buah tembesu termasuk buah berdaging. Biji tembesu berwarna coklat dan sangat keras. Untuk pola distribusi dari tanaman tembesu ini adalah mengelompok pada satu klaster. Pusat asal-usul tumbuhan tembesu ini adalah tembesu merupakan tumbuhan asli dari Indonesia dan Burma atau Myanmar. Untuk tipe strategi tumbuhan yang dilakukan oleh tumbuhan tembesu adalah jenis stress tolerator atau cara dispersal yang dilakukan tumbuhan tembesu dengan nama ilmiah Fagrae fragrans. Di Indonesia, untuk penyebaran biji dilakukan oleh burung dan kelelawar. Nah, bisa kita lihat di sini yaitu untuk penampakan dari pohon tembesu. Di sebelahnya yaitu buah-buah pohon tembesu dengan berwarna oranye dan merah ketika masak. Dan selanjutnya kulit dari pohon tembesu beralur ya, dan kelihatan tebal dan keras. Untuk bunganya yaitu berwarna putih dengan berbentuk corong. Nah, di sini ada beberapa dari kerajinan berasal dari pohon tembesu. Seperti ini meja dari pohon tembesu dan sebelahnya yaitu kursi dari pohon tembesu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tanaman pohon tembesu. Apabila terdapat kesalahan dan kurangnya penjelasan dari saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.